Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين صلاة وسلاما دائمين متلازمين في كل وقت وحين. أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله وحبيبه الكريم ونحن على ذلك من المعتقدين ولعلنا من العاملين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap alimil ulama wal asatidil kiram, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru kita yang hadir pada tempat yang mulia ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, ta'ziman wa takriman li ashabil fudlah. Mudah-mudahan para kiai, para habaib, para tuan-tuan guru kita senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam penghormatan selanjutnya saya sampaikan kepada aparatur pemerintah, terkhusus Bapak Kepala Desa beserta perangkat. Salam kehormatan teristimewa saya sampaikan kepada segenap panitia pelaksana PHBI yang dibantu oleh seluruh lapisan masyarakat dan telah bahu-membahu bersama-sama mencurahkan pikiran, tenaga, berikut sebahagian harta guna terlaksananya peringatan Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan segala apa yang telah dikorbankan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini diiringi rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita panjatkan puji dan rasa tasyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat beriring salam senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita tercinta, Nabi akhir zaman, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, membawa tugas diantaranya basyira wa nadhira, yaitu Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in wa tabi'at, serta mudah-mudahan rahmat beserta keselamatan Allah limpah curahkan kepada kita sebagai pengikut agamanya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama saya sampaikan salam silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada kesempatan ini lewat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan satu wasilah kita diberikan panjang umur serta istiqamah. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan subur rezeki yang barokah. Amin. Dihasilkan segala cita-cita baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Putra-putri kita yang sedang mencari ilmu, mudah-mudahan Allah hasilkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang jomblo-jomblo, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Amin. Yang aktivitasnya dagang, mudah-mudahan Allah lancarkan dagangnya. Amin.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat as'adakumullah. Biasanya saya kalau ceramah full pakai bahasa Sunda. Cuma karena di sini informasinya masyarakatnya variasi, masyarakat majemuk, ada yang biasa Sunda, ada yang biasa Jawa, jadi mungkin saya mencoba untuk pakai bahasa campur raya. Yang paling penting mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini mendapatkan ridho serta mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Atas nikmat panjang umur yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bertemu kembali. Bahkan malam hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Namun cekurang labuan mah bulan mulut. Ada juga yang nyebut bulan Maulid. Aslinya bulan Rabiul Awal. Bulan dilahirkannya Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang paling mulia, hamba Allah yang paling istimewa dibandingkan dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan 124.000 nabi, yang paling mulia adalah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan dengan 313 utusan Allah, wakila 315, tetap yang paling mulia adalah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beliau bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan dibandingkan dengan seluruh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, termasuk seluruh isi alam semesta, yang paling mulia, yang paling istimewa di sisi Allah ialah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beliau bergelar Sayyidul Makhluqat, pimpinan dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, tancapkan niat dalam hati kita bahwa kita duduk di tempat ini semata-mata untuk mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berbagai macam acara diselenggarakan pada malam hari ini. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, lantunan sholawat, marhaba, qiraatul maulid, termasuk sodakoh diselenggarakan oleh panitia dan masyarakat setempat. Alhamdulillah. Yakinkan dalam hati kita bahwa apa-apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah perlihatkan kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pembacaan sholawat salam yang kita ucapkan tadi, termasuk didengarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis beliau berkata, "Inna lillahi malaikata sayyahina fil ard yuballighuni an ummati as-salam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sekelompok malaikat, yang malaikat tersebut Allah tugaskan berpatroli mengelilingi alam semesta. Bukan hanya satu kecamatan, bukan hanya satu kabupaten, bukan hanya satu provinsi, bukan hanya satu negara, tapi dari ujung masyrik sampai ujung maghrib, dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan, dikelilingi oleh para malaikat sayyahi.
Mereka mencari umat Rasul yang membaca sholawat dan salam kepada Rasul. Ketika ada individu umat Rasul ataupun sekelompok umat Rasul yang sedang membacakan sholawat dan salam kepada Rasul, maka secara spontan sholawat salam tersebut diperdengarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai tanda cinta kita terhadap Rasul, rajin-rajinlah baca sholawat dan salam, insya Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, ibu bapak, Rasul menyatakan, tu'radu alayya a'malukum, seluruh amal-amal kalian diperlihatkan kepadaku, kata Rasul. Umat Rasul teh ibu bapak ayah anu balalat, termasuk umat Rasul ke ayah anu dararegel. Ada umat Rasul yang kelakuannya baik, alhamdulillah. Ada juga umat Rasul yang kelakuannya buruk, na'udzubillah. Apapun aktivitas umat Rasul selalu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Rasul, fama ra'aituhu min khairin, ketika aku melihat umatku sedang melakukan amal-amal yang baik. Ada umat Rasul yang mengadakan perkumpulan dalam rangka maulidan. Ada juga umat Rasul yang rajin membaca Al-Quran. Ada juga umat Rasul yang rajin istighosahan. Ada juga umat Rasul yang rajin membaca zikir, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil. Ada juga umat Rasul yang bersifat dermawan. Dia mau menyantuni anak-anak yatim. Dia juga mau membantu orang-orang fakir dan miskin. Semuanya diperlihatkan kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Rasul? Hamdulillah, aku memuji kepada Allah. Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu. Ya Allah, ternyata masih banyak umatku yang punya kelakuan baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasul yang selalu berperilaku bagus. Amin ya Rabbal. Sebaliknya kata Rasul, wa ma ra'aituhu min syarrin, ketika aku melihat umatku sedang melakukan kelakuan-kelakuan yang jelek, kelakuan-kelakuan yang buruk, yang tidak baik menurut agama, tadi teh umat Rasul teh salian anu bager, aya anu degel. Mana anu degel? Aki-aki tereh maghrib melalayangan keneh coba. Eta nu kitu kira-kira bager ka degel? Degel. Sekalipun nakal cek urang Sunda mah degel, tetap diperlihatkan kepada Rasul. Ketika aku, kata Rasul, melihat umatku sedang melakukan amal-amal yang buruk, istaghfartullah lakum, aku memintakan ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ibu dan bapak, kasih sayang Rasul terhadap kita sebagai umat. Luar biasa bijaksananya Rasul kepada kita sebagai umat. Perilaku umat Rasul yang baik dipuji oleh Rasul. Perilaku umat Rasul yang buruk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni dan tidaknya itu adalah haknya Allah Subhanahu. Namun kita sebagai umat Rasul harus bangga, harus berbahagia, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi terdahulu ibu bapak, di antaranya Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ingin dijadikan sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang kumpul di sini alhamdulillah tanpa usul kepada Allah, tanpa pesan kepada Allah, kita dijadikan umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling terakhir di dunia, tapi insya Allah di akhirat jaga, di akhirat kelak
kita akan lebih dahulu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu pengen masuk surga, Bu pengen? Pasti. Yang namanya keinginan pasti sama, betul. Pasti yang baik-baik, pasti yang bagus-bagus. Ibu kalau suruh milih neraka surga, pasti milihnya. Kalau suruh milih bahagia sengsara, pasti milihnya. Ibu-ibu kalau suruh milih di madu diracun, milihnya. Masya Allah. Kita sebagai umat Rasul selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagus-bagus, yang indah-indah. Di dunia kita ingin bahagia, di akhirat kelak kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Maka sering kita panjatkan doa kepada Allah dalam setiap kesempatan, dalam setiap kumpulan, dalam setiap istighosahan, baik secara individu ataupun berjamaah. Seringkali kita panjatkan doa kepada Allah. Di antara doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang ini ibu bapak rata-rata hafal. Yang tua, yang muda rata-rata hafal, betul. Nu sepuhna, nu anomna, sing tua, sing enom rata-rata apal. Bener punya leresnya kiaina apal, masyarakat nageh katalar alhamdulillah. Numawit disebut nageh doa sapu jagat. Bahkan iya doa Rabbana atina fid dunya hasanah bisa jadi pengganti dari doa-doa yang lain dalam setiap aktivitas yang bagus menurut agama yang kebetulan kita tidak hafal doanya, Bu. Nih, kalau kita ada nasib bagus dari Allah, bisa berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Salah satu rukun haji dan umroh adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah sampai 7 putaran, betul. Dari mulai rukun Hajar Aswad, kita berangkat ke rukun Iraqi, dari rukun Iraqi berangkat lagi ke rukun Syami, dari rukun Syami berangkat lagi ke rukun Yamani, dari Yamani berangkat lagi ke Hajar Aswad. Maka dari Hajar Aswad ke rukun Iraqi itu ada doa yang khusus. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi. Karena tidak bisa, diganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pokoknya langganan doa yang ini. Terus beres tawaf 7 putaran kita sa'i dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Dari Sofa ke Marwah ada bacaan, ada doa khusus. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'izul akram. Karena masih tidak hafal juga, diganti lagi udah Rabbana atina fid dunya hasanah. Termasuk dalam aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa apapun aktivitas yang kita lakukan diiringi dengan membaca doa. Insya ibu-ibu paling rajin dandan, mau pengajian dandan, kondangan ke pasar juga, giliran mau tidur sama bos suami acak-acakan. Oh, kalau kita nih lagi dandan sambil baca doa, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau menciptakan aku dalam kebagusan, fahassin khuluqi, mudah-mudahan engkau ya Allah membaguskan budi pekertiku.
Kalau misalkan tidak bisa doa yang tadi, diganti lagi udah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa paling langganan. Betul, Bu? Kalau mau makan kita juga dianjurkan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian selesai makan baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Ai urang kadang-kadang lemah kapoho Pak. Rek dahar teh komo-komo doa bismillah lagi henteu. Munasabah daharan rong kasurupan. Setengah boboko asup kajerebeutkeun teu karasa. Kalau toh misalkan tidak hafal doa yang tadi, baca Rabbana atina fid dunya langganan. Artinya Rabbana wahai Tuhanku, ya Allah wahai Tuhan kami, atina mudah-mudahan Engkau memberikan kepada kami fid dunya hasanah, kebagusan di dunia. Mana ibu dan bapak yang termasuk kebagusan di dunia? Mana tah di antara anu kaasupkeun kebagusan di dunia? Ibu-ibu punya suami yang baik, yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Suami ibu jadi imam yang bagus. Suami ibu rajin mencari nafkah. Suami ibu tidak pernah meninggalkan ibadah. Salatnya rajin, ngajinya juga rajin, puasanya juga rajin. Suami ibu berbakti kepada Allah. Suami ibu taat kepada Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Suami ibu selalu memberikan pendidikan yang baik, arahan-arahan yang bagus terhadap istri dan anak-anaknya supaya hidup ada di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin suami ibu termasuk hasanah di dunia, kebagusan di alam dunia. Setiap wanita pasti mendambakan seorang suami yang baik, yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Betul? Termasuk laki-laki punya istri yang salihah, yang hormat terhadap suami, berbakti terhadap suami, taat kepada suami. Lamun ditingali kusalaki, ditenjok kusalaki, dipandang kusalaki, mere senyum, imut ngagelenyuk, mantak nyenageun hate salakina. Itulah tanda-tanda wanita salihah. Alhamdulillah. Ulai madileul kusalaki manyun bae. Gara-gara kurang setoran. Masya Allah, tabarakallah. Jaga akhlak terhadap suami. Insya bahasanya sopan santun, lemah lembut, akhlaknya baik. Suami punya keinginan, misalkan suami mau makan, segera disediakan. Suami mau ngopi, segera dibikinin kopi. Insya itu tanda-tanda wanita solihah. Wanita solihah, istri yang baik dalam rumah tangga, itu juga termasuk hasanah di dunia, kebagusan di alam dunia. Kita nih punya anak kita baik hubungannya dengan Allah, anak kita baik hubungannya dengan Rasulullah, anak kita baik hubungan dengan kedua orang tuanya, anak kita juga baik hubungan dengan sesama hamba Allah, maka anak kita termasuk hasanah di dunia, kebagusan di dunia. Itu yang pertama yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah penting, bahkan lebih utama, yang selalu kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebagusan di akhirat kelak. Gerbangnya akhirat adalah alam kubur. Ibu bapak ingin sekali kita ketika masuk ke alam kubur, kubur kita dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kubur kita dipenuhi dengan cahaya. Kubur kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah juga termasuk hasanah fil akhirah. Termasuk kita harus yakin bahwa di akhirat kelak, ibu bapak, ada yang namanya siratal mustaqim. Cukang anu ngabentang cek urang Sunda.
Jembatan Shiratal Mustaqim lebih kecil dibandingkan dengan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Di handapnya, di bawahnya ibu dan bapak, api neraka. Luar biasa. Seluruh umat manusia, dari mulai umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melalui Shiratal Mustaqim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin sekali kita mendapatkan keselamatan ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim. Itu juga termasuk hasanah fil akhirah. Dan hasanah dari seluruh hasanah, kebagusan dari seluruh kebagusan, itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga tidak akan pernah sama dengan apa yang pernah kita lihat di alam dunia. Kenikmatan surga tidak akan pernah sama dengan apa yang pernah kita dengar di alam dunia. Kenikmatan surga tidak akan pernah sama dengan apa yang pernah kita bayangkan di dalam hati kita tentang urusan dunia. Seindah apapun hati kita memandang, seindah apapun telinga kita mendengar, seindah apapun hati kita membayangkan keindahan dunia, maka surga lebih dari segala-galanya. Itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cuman yang jadi permasalahan ibu jeung bapak, kita nih sebagai umat Rasul, yang kita mengakui, kita sadar bahwa kita lemah iman, betul. Sehingga ibu dan bapak seringkali kita punya keinginan tapi tidak sesuai dengan kemauan. Betul betul. Urang mah antara kahayang jeung kadaek sok diakur. Akurnya keinginan dan kemauan sering tidak sama. Kita nih Bu, ingin di dunia ini mendapatkan rizki yang berlimpah, betul. Kita ingin sekali di dunia ini mendapatkan luar biasa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikiran kita ingin selalu senang, hati kita ingin selalu lega. Tapi kadang-kadang ibu dan bapak, kemauan untuk melakukan amal-amal kebajikan, ini yang sering jadi permasalahan. Antara keinginan dan kemauan seringkali tak sama. Kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni, oh mantap doanya juga. Allahumma rzuqni, ya Allah, mudah-mudahan engkau limpahkan rezeki untukku ya Allah. Tapi seringkali kita mendapatkan ibu, keluh kesah. Doa sering kita baca, doa sering kita panjatkan, tapi terbesit dalam hati kita, kenapa Allah belum mengijabah doaku ya Allah? Betul-betul. Kita seringkali berdoa kepada Allah, Allahumma ya ghani aghnini, ya Allah, zat yang maha kaya, aghnini, semoga engkau memberikan kekayaan kepadaku. Tapi seringkali kita juga keluh kesah. Doa kita baca, doa kita ucapkan tiap waktu, tiap ba'da sholat, tapi kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini seringkali ibu dan bapak jadi keluh kesah permasalahan di tengah-tengah umat Islam. Doa kita baca, doa kita panjatkan, tapi doa tersebut tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah berjanji kepada kita sebagai hambanya dalam Al-Quran. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabah, kata Allah. Nah, ketika ibu dan bapak kita punya keinginan lewat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi keinginan kita tidak dikabul, tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan doanya yang salah, bukan Allah yang ingkar janji. Kita punya keinginan, kita berdoa kepada Allah, tapi doa tersebut tidak dikabul, tidak diijabah kepada Allah, karena kitanya yang banyak dosa, hati kitanya yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu dan bapak, dahulu ada seorang waliullah
Ada seorang ulama besar, Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Adham bin Mansur. Beliau melewati satu pasar di negara Basrah. Karena sudah masyhur Abu Ya Ibrahim bin Adham, ketika beliau terlihat oleh masyarakat melewati pasar Basrah, masyarakat pada kumpul, pada curhat sama Abu Ya Ibrahim bin Adham. Wahai Abu Ya, kata masyarakat, qad yaqulullahu ta'ala ud'uni astajib lakum wa nahnu nad'ullaha ta'ala fala yastajibu lana. Wahai Abu Ya, bukankah Allah berkata dalam Al-Quran, Allah berjanji kepada kita, ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, aku ijabah apa yang kalian inginkan. Bukankah Allah sudah berjanji seperti itu, wahai Abu Ya? Wa nahnu nad'ullaha ta'ala, kami ini Abu Ya sering berdoa kepada Allah. Pagi kami berdoa, siang kami berdoa, sore kami membaca doa, malam hari pun kita membaca doa. Tapi kenapa fala yastajibu lana? Doa kami tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Ya Ibrahim menjawab, li'anna qulubakum matat bi'asyarati asya. Doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi dasar, yang menjadi sebab karena hati kalian sudah mati. Lamun cekurang Sunda mah hate anjeun mah bangkerak. Anjeun mah hirupna bedegong. Paham bedegong, Bu? Tahu bedegong, tahu? Karena hati kalian tuh keras. Kenapa hati umat Rasul jadi keras? Hati umat Rasul jadi bangkerak bi'asyarati asya, gara-gara 10 perkara. Jadi ada 10 perkara yang menjadikan umat Rasul hatinya keras. Sehingga kalau hatinya sudah keras, apapun permintaan kepada Allah tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati umat Rasul sudah keras, berdoa kepada Allah, doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ibu dan bapak, lewat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersama-sama bermuhasabah, sekaligus kita rubah akhlak kita dari buruk menjadi baik, insya, dari jelek menjadi bagus, insya Allah, dari batil menjadi hak. Mudah-mudahan diiringi taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ibu dan bapak, seorang manusia hatinya keras. Kenapa? Arabtumullaha walam tu'addu haqqa. Arabtumullaha, kalian tahu kepada Allah, kalian yakin kepada Allah bahwa Allah sang pencipta alam semesta, langit, bumi dan segala isinya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Sekalipun kalian tidak bisa melihat Allah, tapi kalian yakin dengan adanya Allah. Keyakinan kita tidak akan ada ciptaan kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak akan ada makhluk kalau tidak ada sang Khalik. Sang Khalik, sang pencipta alam semesta, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arabtumullah, kalian tahu kepada Allah. Seringkali terucap dari lisan kalian, Allah adalah Ar-Rahmanir Rahim, Allah adalah Rabbil Alamin, Allah adalah Maliki Yaumiddin. Bahkan sering terucap dari lisan kalian, kata Abu Ya Ibrahim bin Adham, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Arabtumullah, kalian mengakui tentang adanya Allah, kalian meyakini Allah, tapi kenapa? Walam tu'addu haqqah, kalian seringkali tidak memenuhi haknya Allah, tidak melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan seorang manusia hatinya jadi keras, sehingga kalau hati sudah keras, berdoa kepada Allah, doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
mengakui keadaannya Allah, mengakui Allah itu ada, mengakui bahwa Allah itu sang pencipta alam semesta, walam tu'addu haqqah, tapi seringkali tidak melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diperintahkan oleh Allah justru ditinggalkan, yang dilarang oleh Allah, yang dicegah oleh Allah justru begitu semarak di tengah-tengah umat Islam. Ini penyakit yang pertama, Bu, di kalangan umat Islam, di kalangan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita perbaiki bersama-sama. Insya tidak sedikit ibu dan bapak umat Islam yang meninggalkan aturan Allah, yang diperintahkan oleh Allah tidak dilaksanakan. Jangankan satu negara, jangankan satu provinsi, jangankan satu kabupaten, jangankan satu kecamatan, jangankan satu desa, jangankan satu kampung. Zaman sekarang ibu bapak satu rumah ada saja oknum yang suka meninggalkan sholat. Ini termasuk aradtumullaha walam tu'addu haqqah. Kalian meyakini adanya Allah, tapi kenapa hak Allah yang wajib dilakukan kalian banyak tidak melakukannya. Kemudian yang dicegah oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, tapi kenapa begitu semarak di tengah-tengah umat Islam? Ini zaman sekarang ibu dan bapak, yang namanya riba sudah hampir masuk ke setiap penjuru, betul? Yang namanya riba sudah hampir masuk ke setiap kampung. Bank keliling lah, bank emok lah, macam-macam namanya dan julukannya, betul Bu? Pinjam duit 1 juta, nerimanya cuma 850.000. Catatan tetap 1 juta, betul Bu? Bayar lebih dari 1 juta, itu adalah termasuk riba yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kenapa begitu semarak di tengah-tengah umat Islam? Betul? Ini yang pertama yang harus kita perbaiki. Kalian mengenal Allah, kalian yakin dengan adanya Allah, tapi kenapa aturan Allah banyak kalian tinggalkan? Yang diperintahkan oleh Allah banyak ditinggalkan, yang dicegah oleh Allah justru banyak dilakukan, bahkan semarak di tengah-tengah umat Islam. Mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua ibu bapak, penyakit yang sering kali dialami oleh umat Islam, umat Rasul, yang wajib kita perbaiki, kata Abuya Ibrahim bin Adham, za'amtum hubba nabiyyikum wa taraktum sunnatah. Kalian punya rasa, punya prasangka, mengklaim bahwa diri kalian sudah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulidan tiap tahun, alhamdulillah. Peringatan Isra wal Mi'raj juga tiap tahun, alhamdulillah. Timbullah perasaan dalam hati kita, klaim bahwa diri kita sebagai pecinta Rasul. Bahkan kalau ditanya, jawabannya tegas. Cinta Rasul, cinta. Tapi kenapa dalam kehidupan sehari-hari wa taraktum sunnatah? Kalian sering meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tahajud, males-malesan, betul Bu? Sholat duha banyak ditinggalkan, bahkan mungkin ada yang belum pernah sholat duha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kita tahu bahwa tahajud, bangun di tengah malam, bermunajat kepada Allah lewat sholat tahajud, itu adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kunaon eta tahajud saat baik. Ayah hudang tiba-tiba kupedah betul mules tekawawa. Geus buang hajatna teu molor deui baik. Semua juga tahu ibu dan bapak bahwa pagi-pagi jam 9 waktu yang paling utama untuk sholat duha. Disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minimal 2 rakaat, 4 rakaat lebih bagus, 6 rakaat lebih bagus lagi, 8 rakaat versi ulama fikih itulah yang lebih utama. Tapi kunaon eta salat duha sok hulap bae. Ibu-ibu daripada salat duha mending keneh berangkat ngeuyeungkeun ka imah tatangga.
ngobrol, ngarumpi jeung tetangga, bener teh? Masya Allah, saling siaran kutu jeung tetangga, kutu mah tan menang hiji-hiji acan, jelema mah geus dua lembur diomongkeun. Nah ilah ibu jeung bapak penyakit anu ilahar di kalangan umat Islam, akhlak buruk yang lumrah di kalangan umat Islam yang harus kita perbaiki. Jangan hanya kita punya prasangka bahwa kita cinta terhadap Rasul, jangan hanya mengklaim bahwa kita sebagai pencinta Rasul, tapi yuk azamkan dalam hati kita, cita-citakan dalam hati, ke depan kita akan berupaya untuk selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan di antara sesama umat Islam harus dijaga. Kedepankan nilai persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam. Junjung tinggi nilai ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan di antara sesama umat Islam. Siapapun kita, apakah pejabat, apakah rakyat, orang kaya, orang miskin, kulit hitam, kulit putih, siapapun dia, selama dia beragama Islam, maka dia adalah saudara kita. Betul? Ketika ada satu peristiwa menimpa umat Islam, kita tidak bisa membantu secara pikiran, tidak bisa membantu secara fisik, tidak bisa membantu secara harta benda, minimal kita bantu secara doa. Saudara-saudara kita sekarang yang ada di Gaza, Palestina, habis-habisan digempur oleh Zionis Israel, ibu bapak. Ratusan anak yang jadi yatim piatu, ratusan laki-laki yang jadi budak, ratusan wanita yang jadi janda akibat kekejaman Zionis Israel. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan zahir dan batinnya, Allah kuatkan fisik dan mentalnya. Mudah-mudahan umat Islam berada dalam kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jaga persatuan dan kesatuan. Minimal di lingkungan paling kecil, lingkungan bermasyarakat. Insya Allah. Jangan karena beda pilihan, jangan karena beda pendapat, jangan karena beda pilihan politik, umat Islam jadi pecah belah. Ketika umat Islamnya pecah, umat Islamnya bercerai-berai, maka orang-orang yang sentimen terhadap Islam, musuh-musuh Islam, mereka akan semakin berani untuk menghancurkan umat Islam. Akhir-akhir ini ibu dan bapak luar biasa, umat Islam banyak diobo-obo, umat Islam banyak digunjang-ganjing dengan berbagai macam persoalan. Maka kita tetap harus menjaga nilai ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan di antara sesama umat Islam. Itulah yang diajarkan oleh Rasul. Alaikum bi jama'atil muslimin fa innama ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Kata Rasul, umat Islam kalian harus bersatu, umat Islam harus kompak, umat Islam harus bersamaan, saling asah, saling asih, saling asuh. Fa innama ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala hanya akan berani memangsa kambing yang terpisah dari kawan-kawannya. Bu, Pak, secara fisik kita umat Islam di Indonesia berada dalam baik-baik saja. Alhamdulillah. Kita berada dalam keadaan aman, nyaman, betul. Tidak diserang oleh roket, tidak digempur oleh rudal, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas secara normal. Tiap tahun Maulidan lancar, tiap tahun Rajaban lancar, kecuali 2 tahun ke belakang karena adanya COVID-19. Karena adanya corona, betul. Berbagai macam aktivitas termasuk kegiatan keagamaan banyak diliburkan. Tapi sekarang, alhamdulillah sudah mulai lancar berjalan dengan aman dan nyaman. Alhamdulillah. Secara fisik umat Islam di Indonesia dalam keadaan aman dan nyaman. Tapi hati-hati ibu dan bapak. Musuh-musuh Islam mereka punya 1001 cara untuk menghancurkan umat Islam. Fisiknya boleh aman, tapi bagaimana moralnya supaya hancur? Fisiknya boleh aman, tapi bagaimana caranya akidahnya supaya acak-acakan? Moralnya supaya bejat, pergaulan muda-mudanya supaya hancur,
maka ibu dan bapak berbagai macam triki, berbagai macam racun mereka ciptakan, kemudian mereka luncurkan untuk menghancurkan umat Islam. Narkoba, minuman keras sudah merajalela. Maka dari itu ibu dan bapak hati-hati, jaga pergaulan anak-anak kita. Generasi Islam, muda-mudi Islam jangan sampai terlena dengan semakin canggihnya zaman. Apalagi ibu dan bapak, anak-anak kita jangan sampai terlena bahkan terjerumus kepada narkoba dan minuman keras. Jelas tegas Rasul menyatakan innamal khamru ummul khaba'is. Yang namanya khamr, sesuatu yang memabukkan, baik itu benda padat ataupun benda cair, ummul khaba'is, itu adalah biang kerok dari segala bentuk kejahatan. Ada berita ibu dan bapak gara-gara mengkonsumsi narkoba, gara-gara menenggak minuman keras, ada seorang pemuda sampai berani dia membunuh kedua orang tuanya. Gara-gara narkoba, gara-gara minuman keras, ada berita seorang pemuda dia berani memperkosa saudara kandungnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu ibu dan bapak, di satu sisi kemajuan zaman seperti sekarang ini luar biasa, ada sisi manfaat. Internet sudah datang ke kampung-kampung, ada manfaat, betul. Bisa berbagi pengalaman lewat internet, lewat media sosial, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, media sosial ibu bapak, baik itu Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, banyak mengandung mafsadat, bahkan mengandung unsur-unsur maksiat, betul. Maka hati-hati dalam menggunakan media sosial. Umat Islam diserang bisa jadi lewat media sosial. Ditimbulkanlah berbagai macam pemahaman-pemahaman yang dianggapnya itu adalah Islami, yang dianggapnya itu adalah religi, tapi ternyata sudah banyak keluar dari ajaran-ajaran Islam. Hati-hati ibu dan bapak, ini zaman sudah penuh dengan fitnah. Fitnah itu mayuqi'ul ittiraba fil qaum, sesuatu yang menimbulkan keresahan, menimbulkan gaduh di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Hati-hati. Kita nih memberikan pendidikan kepada anak. Setiap umat Islam pasti ingin punya anak yang soleh, betul. Anak yang paham dengan agama, anak yang paham dengan hukum Allah dan Rasulnya, anak yang rapi dan bagus membaca Al-Quran. Awas ibu dan bapak, jangan salah memasukkan anak ke pondok-pondok pesantren. Karena tidak sedikit zaman sekarang labelnya pondok pesantren, secara zahiriyahnya pondok pesantren, logonya pondok pesantren, tapi dalam-dalamnya pendidikannya banyak yang sudah keluar dari syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasul, ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ibu dan bapak, nomor ketiga apa keempat? Nomor 4. Kita lihat situasi ini ya. Kalau misalkan waktunya luas, kondisi suaranya mendukung, sampai selesai, sampai nomor 10. Nomor keempat tuh, penyakit yang lumrah di kalangan umat Islam, yang harus kita perbaiki, yang harus kita renovasi. Apa kata Abuya Ibrahim bin Adham? Qultum anna syaitana lakum adun wa wafaqtumu. Lamun cek urang Sunda, anjeun lamun ngomong kos da awas eta setan musuh urang kabehan. Bener deh. Setan itu musuh kita sekalian. Ngaku nama memusuhan jeung setan, tapi kunaon? Dalam kehidupan sehari-hari, wa faktumu, seringkali mengikuti ajakan-ajakan setan. Ngaku nama memusuhan jeung setan, tapi lamun aya hiburan, aya organ tunggal atau pangharepan. Ieu kieu ya, qultum anna syaitana lakum aduwwun wa wafaqtumu.
ngaku nama mumusuhan jeung setan, tapi si karakter setan sok ngancing. Sifat hasud, sifat dengki, sifat sirik, tetangga bikin rumah. Maneh nama kulantaran hewa panas tiris. Hewa. Ningali tetangga menang kalimatan di Gusti Allah. Merasa susah ketika orang lain mendapatkan senang. Sebaliknya merasa senang ketika tetangganya, ketika orang lain mendapatkan musibah. Ini termasuk akhlak-akhlak setan yang harus kita jauhi, yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, akhlak-akhlak setan yang masih ada dalam diri kita, mudah-mudahan Allah hapuskan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qultum anna syaitana lakum aduwwun wa wafaqtum. Kemudian ibu dan bapak, penyakit yang lumrah di kalangan umat Islam yang harus kita perbaiki, kata Abuya Ibrahim bin Adham, qultum annakum mustaquna ilal jannah wa lam ta'malulaha. Kalian kalau berkata, kata Abuya Ibrahim, annakum mustaquna ilal jannah, ingin sekali masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngomong mah hirup teh hayang ka surga. Ya Allah ya Rabb, mendengarkan keterangan daripada ulama tentang surga, Masya Allah luar biasa. Surga itu kenikmatan yang tiada putusnya. Surga itu kenikmatan yang kekal abadi. Di surga wanita selalu cantik. Di surga laki-laki selalu ganteng. Di surga tidak akan pernah mengalami sakit. Di surga tidak ada itu yang namanya encok, pegelinu, sakit gigi dan lain sebagainya. Penduduk surga tenaganya selalu ada, kehidupannya selalu enak, badannya selalu wangi, dan kenikmatan surga kekal abadi tiada akhirnya. Masya Allah, sehingga terbesit dalam hati ingin sekali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering ngobrol dengan tetangga, pengen masuk surga, Masya Allah, tapi kenapa dalam praktek kehidupan sehari-hari walam ta'malulaha, suka malas-malasan mengamalkan apa yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidup pengen masuk surga, tapi kadang-kadang pikir malas-malasan, baca Quran malas-malasan, pengajian malas-malasan. Padahal ibu dan bapak, zikir, baca Quran, mengikuti pengajian, itu adalah amalan-amalan yang bisa menggiringkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita pengen surga, rajin ikut istighosahan, ikut pikiran, ikut sholawatan. Kita ingin surga, rajin ikut pengajian dengan para kiai, para alimin ulama. Satu hari sekali tidak keburu, 1 minggu sekali, seminggu sekali juga tidak keburu, usahakan setengah bulan sekali, insya Allah. Itu adalah amalan-amalan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya, mengayunkan kedua tangannya dengan tujuan untuk mencari ilmu agama, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah memberikan kemudahan untuk dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita sering membaca istighfar, membaca sholawat, membaca tasbih, tahmid, dzikir, tahlil dan lain sebagainya. Itu juga jalan-jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan pada malam hari ini mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin sekali saya bahas sampai angka 10, tapi kondisi suara yang kurang mendukung. Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian bisa memakluminya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. In asabtu faminallah wa in akhtatu fassawabu urid anta turid wa ana urid wallahu fa'alun lima yurid
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.